الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وعلى رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا الله. Berkata radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Yang artinya, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi makan seekor burung yang berangkat dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Burung tak ada modal apa-apa. Bawa badan setiap pagi keluar, pulang pasti adalah berkah. Semua pulang kenyang, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memberi rezeki semut-semut yang di dalam lubangnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus semua rezeki makhluk yang sudah Dia ciptakan. Ya Allah, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menanggung semua kehidupan, mengatur semua kehidupan ini. Jadi jangan kita curiga sama Allah. Memang Allah ini baik, kebaikannya tidak pernah terputus. Hari ini jutaan kebaikan, tidak tahu lagi hitungannya. Sampai para aulia bilang apa? Rahmat Allah itu banyaknya turunnya setiap saat. Karena nafasin kulli nafas, seperti nafasnya setiap manusia yang bernafas dalam punya jiwa. Setiap makhluk Allah berapa banyak? Ya Allah, bisa hitung lagi kita. Bagaimana kita bisa datang curiga bahwa ada yang terputus? Tidak ada yang terputus. Cuma dunia ini uji. Itu yang harus kita paham. Tidak semua yang harus kita pikirkan itu harus ada, dan kehidupan ini sempurna. Dulu Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami pada satu saat dia jalan bertemu dengan seekor anjing. Anjing ini melihat Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ketika melihat ada anjing, langsung dia ke pinggir jalan dan mengangkat bajunya, takut bersentuhan sama anjing. Tiba-tiba anjing ini melihat dan mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Yazid Al-Bustami. Waalaikumsalam. Bilang, ini jin apa manusia apa makhluk apa ini? Anjing bisa ngomong? Enggak. Aku ini anjing, dibilang. Akan tetapi antagani Allah menjadikan lidahku bisa ngomong sama engkau. Oh, baiklah wahai Abu. Kenapa wahai Abu Yazid kau mengangkat bajumu? Kau takut aku ini najis? Aku ini memang binatang yang najis, mughalladhah, najis yang besar, najis yang berat. Tapi kalau kau bersentuhan dengan aku kering, kau kering, tak apa-apa. Aman aja kalau misalnya kita sama-sama kering. Dan juga wahai Abu Yazid, jikalau pun basah ketemu kering, tinggal kau menyucinya dengan 7 kali cucian. 1 kalinya adalah dengan debu sama tanah. Selesai langsung bersih. Tapi yang ada di hatimu ini, yaitu merasa lebih mulia daripada aku, itu yang lebih
yang lebih menyakitkannya. Wahai Abu Yazid, sepertinya sama kita ini. Aku berjalan sekarang ini sama seperti engkau lagi mencari jalan, lagi bermusafir. Aku lihat engkau pakai bawa bekal. Engkau bawa gandum. Di Madinah Abu Yazid dicoba ada tas, ada baju, ada makanan. Aku ini berjalan jauh, wahai Abu Yazid, tapi aku tidak bawa apa-apa. Aku tidak bawa tas, tak bawa ini. Aku bawa diriku begitu saja. Tawakal dia sama Allah. Aku serahkan sudah hidupku sama Allah. Serahkan hidupku sama Allah. Aku ini anjing. Tapi aku lihat kau bawa bekal masih. Bawa tas, bawa gandum. Aku ini binatang yang kau bilang kalau menyentuh aku ini najis. Dia Abu Yazid al-Bustami langsung. Dia langsung mengangkat tangannya, ya Rabb, aku baru ketemu anjing. Hina benar aku. Aku ini baru di dunia ini baru ketemu anjing. Tapi alangkah hinanya aku. Bagaimana kalau aku bertemu dengan engkau, ya Allah, malunya aku. Malu. Jadi kita harus malu benar kalau kita hidup di dunia curiga sama Allah. Malu benar. Allah ini baik benar, bukan main. Sekarang kita hidup ini dengan kebaikan dan anugerah Allah. Rugi kita. Itulah kalau benar-benar tawakal kita seperti tawakalnya burung, tawakalnya anjing ini. Pagi mereka keluar lapar, malam kenyang semua. Subhanallah. Allah sang pemberi rezeki, tidak punya otak, tapi rezeki ada. Inilah hidup di dunia ini, bukan untuk memuaskan nafsu. Kita menjalani saja itu. Ada nikmat, syukur. Jangan terlalu kita berlebih-lebihan. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kalian semuanya, wahai makhlukku, Allah bilang, wahai hambaku, untuk beribadat di dunia ini tempatnya ibadat. Memang kalau kalian beribadat ada ujiannya. Ujian ini, ujian itu cuma ujian saja. Jangan kalian pikirkan ujian itu. Lewati saja. Tujuan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujiannya, bersabarlah dan lewatilah ujian tersebut. Tidak ada manusia hidup ini tidak berhadapan dengan ujian. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku sudah jamin rezeki kalian. Sudah. Baik itu jodoh, bala, maut, rezeki ini semua yang berbentuk pemberian. Semua hidup ini pemberian Allah. Itu namanya rezeki. Sudah Allah jamin semuanya. Tidak akan lari kemana-mana. Jangan kau takut, jangan kau risau bahwa rezekimu ada. Buktinya sekarang ini kami belum ada rezeki sedikit. Hidup tak sekarang? Kalau tidak ada rezeki, tidak hidup kita. Tidak bisa. Cuma masalah sedikit, masalah banyak itu ujian. Banyak ujian, sedikit pun ujian. Jadi apa yang harus kita pegang? Kita harus tahu ini bukan tempat tujuan, tempat kita mengombar hawa nafsu dan kemauan kita. Pilihannya cuma sabar. Pilihannya itu dan itulah yang akan menjadikan kita terangkat darajat. Tidak ada pilihan lain. Kita ke langit, kita kemanapun, mau menambah umur kita, tidak akan tambah umur kita. Kita ke langit, kita kemanapun, mau supaya kita bertambah rezeki anak kita. Kalau Allah belum berikan rezeki anak, tidak akan punya anak. Itu pemberian Allah. Mari kita hidup di dunia ini dengan ridhonya Allah, dengan ketetapan Allah, dengan berserah sama Allah. Orang-orang yang sudah mempunyai keyakinan yang benar,
Mereka mempunyai pandangan hidup seperti itu. Namanya benar keyakinannya di situ. Tapi kalau enggak masih pakai nafsu lagi. Kalau sudah pakai nafsu takut kita hidup langsung. Inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu ini pasti memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Tanpa kita sadari kita sudah curiga sama Allah. Tanpa kita sadari kita ragu sudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami sampai malu. Kita dengarkan kemarin cerita bagaimana. Ya Allah, malu itu murid Habib Ali bin Abdullah. Nah, sedih. Tapi kalau sudah punya pegangan ya, ketika dia sudah tawakal berpegangan dengan apa yang dipesan gurunya, datang semuanya. Itu cuma ujian. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke kobaran api, dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum mukminin ketika dikatakan kepada mereka tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalau mau minta pelindungan sempurna, jangan nanggung juga. Jangan nanggung. Pegang Allah yang punya dunia ini semua. Sudah. Kalau mau minta pertolongan, fa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah. Rasulullah berpesan, kalau kau mau minta tolong, minta tolong langsung sama yang punya sekadar raya ini. Dia maha pengasih lagi maha. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah bilang, mintalah kepadaku. Aku akan kabulkan. Jadi ada Syekh Abu Sulaiman ketika dia duduk di satu tempat, satu istana Yazid bin Harun. Duduk mereka di tempat itu, di sebelahnya ada orang. Dia tanya, kenapa kau datang ke sini? Aku datang sini mengeluh dia punya kesusahan begini. Jadi apa yang kau harapkan? Aku berharap Yazid bin Harun menolongku. Jawabannya sudah ada. Jawabannya engkau tidak akan ditolong sama Yazid bin Harun. Bagaimana begitu? Dia kan orang kaya, orang hebat. Karena Allah berfirman di hadits al-Qudsi, yang artinya dalam hadits al-Qudsi itu mengisyaratkan. Dia sebutkan hadits al-Qudsi itu panjang hadisnya, dan di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tidaklah seorang hamba hatinya sudah ada berharap kepada makhluk kecuali langsung Allah putuskan di situ. Allah langsung putuskan anugerahnya. Nah, disinilah terputus anugerah pemberian Allah. Ketika hati seorang hamba sudah berharap kepada pertolongan selain Allah. Pandangan batinnya bukan ke Allah. Loh, kita minta tolong sama dokter bagaimana? Kita minta tolong sama tukang untuk memperbaiki rumah kita. Kita minta tolong ini. Pertolongan dan permintaan tolong di sini memang diperintahkan oleh Allah. Dan di sini bukan meminta sifatnya pertolongan yang memang hak. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya duniawi, seperti hidayah, tak boleh minta kecuali sama Allah. Taufik, karena yang punya ini Allah. Nah, kalau yang urusan ini karena ada urusan dunia, Allah jadikan makhluk-makhluk ini sebab. Maka dari itu bukan minta tolong, akan tetapi menjadi sebagai sebab. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa rumusnya? Ya hai sabab la minka.
wala budda bik. Wahai sebab bukan darimu, akan tetapi harus bersamamu. Mau masuk surga, wahai sholat, bukan dengan sholat aku bisa masuk surga, rahmat Allah lah. Tapi mau masuk surga harus sholat. Wahai puasa, bukan karena engkau aku masuk surga, tapi kalau mau masuk surga harus puasa. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan satu titik pemahaman yang sangat tinggi. Wahai sebab bukan darimu, tapi harus bersama. Nah, jadi ketika kita minta tolong sama orang, itu cuma sebagai sebab. Harus dijalani. Sholat harus sholat, puasa harus puasa. Tapi jangan pernah berkeyakinan bahwa sholat dan puasalah yang menjadikan kita masuk surga. Semuanya masuk surga karena rahmat Allah. Kita dan semua baju kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, dan Allah melihat semua yang ada pada diri kita, jiwa kita, raga kita, gemercik hati kita. Wahwa aqrab min hablil warid. Bahkan dia lebih dekat daripada hablul warid, daripada urat nadi leher kita sendiri. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri. Allah yang mengantarkan kita pada detik ini berkumpul di tempat ini. La ilaha illallah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kalian di dunia ini, yang tempat sementara ini, yang banyak ujian yang kalian lihat, sesungguhnya supaya kalian beribadah. Jangan kalian pedulikan ujian, jangan takut sama ujian, jalani kehidupan ini. Jangan takut dengan kemiskinan, jangan takut dengan penyakit, jangan takut dengan apapun. Semuanya itu memang kuciptakan sebagai ujian. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Karena aku mau melihat siapa yang paling baik dari kalian amalannya, perbuatannya. Sudah kusiapkan tempat yang penuh nikmat, yang sempurna, yang kalian harap-harapkan itu bukan di sini tapi di akhirat. Ya ibadi, wahai hambaku, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku sudah jamin rezeki kalian, jangan kalian capek-capek, jangan kalian susah-susah. Maksudnya jangan kalian capek nih, mikir. Kalau capek badan harus diperintahkan. Jadi bahwa barang siapa badannya capek karena mencari rezeki yang halal, Rasulullah bilang bata maghfuran lahu, tidur dalam keadaan diampunkan oleh Allah. Tidak sia-sia kita capek-capek, tidak sia-sia. Dihitung pahala seperti jihad fisabilillah. Tapi yang tidak boleh di sini capek mikir, kenapa stres. Capek saya mikir. Sudah ditawakalkan dulu. Nah, ini ada pesan Nabi Muhammad untuk umatnya, supaya menyelamatkan umat dari ujian dunia, supaya menyelamatkan umat daripada fitnah dunia ini apa? Punya sifat tawakal, yaitu berserah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim selamat. Semuanya, dan bacalah, kita disuruh baca, dialah sebaik-baik pelindung, apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dapat dari kitab Nujumuz Zahirah bahwa beliau berpesan, jikalau kalian punya hajat, Anda punya hajat, maka menghadaplah kiblat. Kalau bisa ruangannya wangi, jangan tapi tidak wangi, menghadap kiblat. Dan kalau bisa tidak ada gambar-gambar di ruangan itu, polos rumah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali ketika ada hajat, bukan setiap hari ya, ketika ada ngadep kiblat. Kalau bisa wangi, dibilang suruhnya wangi-wangi, ngadep kiblat baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali dengan niat tadi. Maka insya Allah akan kabulkan hajat. Ini perkataan
ditulis, disebutkan di kitab Nujumuz Zahirah. Dan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali ya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia, Allah akan pelihara dia sampai terbit matahari, dan Allah akan cukupi hidupnya. Dan juga di hadis yang lain yang baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ada di sini kan? Di wirdul latif. Banyak 7 kali. Allah cukupkan semua. Yang di wirdul latif ini sudah Masya Allah. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Abdullah Haddad sudah susun dengan komplit apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, salah seorang salafun sholihin radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang rela Allah sebagai pelindungnya, nah sudah rela dia. Bahwa aku sudah ridho, gak mau, aku minta Allah yang melindungi aku. Nah, kalau orang sudah minta dilindungi sama Allah hidupnya bulat, dia sudah bulatkan. Bulat minta dilindungi sama Allah, dan nanggung. Ini orang pintar benar, minta dilindungi langsung yang punya dunia sejagat raya. Niscaya ia akan mendapat jalan pada seluruh kebaikan. Ini pintu kebaikan terbuka semuanya dari mana-mana. Tapi kalau kita minta perlindungan satu orang makhluk, dari sini aja mungkin. Dan Allah akan putuskan anugerahnya bagi Allah yang mengharap pertolongan kepada selain Allah. Hati kita, kalau hati kita sudah memandang kepada sesuatu selain Allah, hati-hati, tanda terputus. Kita cinta sama Nabi, ya cinta nama Nabi itu supaya nyambung ke Allah, supaya dekat sama Allah. Cinta sama wali-wali Allah, supaya dekat sama Allah. Kita minta wali ini mendoakan kita di hadapan Allah. Semuanya pandangannya Allah. Cuma kita tahu diri bagaimana mau mendekati Allah sang raja ini. Ada colokan listrik, kita tidak nyampe. Ini colokan di situ lah. Habib tidak punya kabel untuk nyampe, tidak sampai di situ. Kita cari ada kabel yang nyambung ke situ. Nah, kita untukin di situ. Kenapa ditunjuk ini kabel di tempat ini? Karena kabel ini nyambung ke situ, jadi terang. Walaupun kita tidak nyampe, ketemu sama kabel yang nyampe di situ, nyampe akhirnya kita. Jadi pandangan hidup kita Allah, jangan sampai terang. Inilah la ilaha illallah, diamalkan terus, dibaca terus untuk menjaga, membentengi pikiran dan jiwa kita. Kalau kita sudah lepas dari Allah, sudah. Ini sudah rumus, tidak bisa lagi. Orang tidak bisa hidup tanpa Allah. Sudah. Itu yang prinsip yang benar. Yang lain ini iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka ini semua mengikuti sangka-sangka saja. Sangka ini, sangka ini, sangka ini. Ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan ini, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan matahari, Tuhan Tuhan itu satu saja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus Samad. Allah itu esa. Apa arti esa? Semuanya ini butuh sama Allah pada satu ini. Satu ini menjadi satu sumber segala-galanya. Kalau keyakinan kita benar, kita akan mempunyai satu pandangan ini ke Allah. Jikalau sudah melihat sesuatu selain Allah, hati-hati. Kita harus mengerti benar bahwa kita sudah mempunyai keyakinan yang belum sempurna. Harus sempurnakan itu. Tanda keyakinan kita benar, kita melihat Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nabi Muhammad tidak kemana-mana. Allah. Itulah para awliya sholihin. Bacaannya la ilaha illallah. Rasulullah bilang, paling afdal yang keluar dari lidahku wan nabiyuna min qabli, dan nabi sebelum-sebelumku adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan, lenyap semuanya tiada. Cuma Allah. Seperti orang yang
mempunyai bangunan, mempunyai ruangan. Di dalam bangunan tersebut, dalam rumahnya tersebut, dia masukkan boneka, berhala, lampu, semua macam-macam. Ketika ditanya ada siapa di dalam rumahmu, tidak ada siapa-siapa dulu. Kosong. La ilaha illallah, itu lampu, itu boneka, ada kucing, ada hewan yang kau taruh. Oh enggak, itu bukan ada, itu aku yang ada. Tidak ada itu hasilnya. Begitulah hidupnya. Tidak ada. Orang kalau sudah terpengaruh, dan ini pengaruh yang benar sama Allah, tidak ada yang dia lihat kecuali Allah terus. Malam-malam sudah nyari kamar sudah. Kalau sudah datang malam langsung cari tempat sendirian dia langsung. Oh, Allah, Allah, Allah. Kalau sudah malam-malam sudah waktu kosong, bukan kesana kemari mikir apa ini tempat ibadah dulu. Langsung makan tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita sudah punya wirid, man laisa lahu wirid fahuwa wirid. Siapa yang belum punya wiridan, dia akan seperti monyet, loncat lagi. Mikirin hidup ini belum punya ada kompas, belum ada tujuannya. Jadi seperti keledai yang ada di penggilingan gandum, muter situ-situ lagi, mikirnya ke situ-situ lagi. Tapi kalau sudah ada tujuan, ke depan langsung mikirnya. Al-Ghafir wasalu ila hadrati rabbihim. Manusia sudah sampai di samping, didampingi Allah, hidup mereka didampingi Allah, hidup mereka dekat sama Allah, sama Rasulullah. Kita masih muter-muter di gandum lagi. Ya Allah, masih mikir bagaimana hidup, meraba-raba, aku mau kemana hidup, anakku mau kuantarkan kemana. Ini sebentar pintu gerbang akhirat sudah dekat. Kita masih bingung urusan-urusan yang sudah dipastikan. Kita baru beriman saja sudah kita pastikan bahwa bala, rezeki, maut, jodoh tangan Allah. Sudah dipastikan, sudah aku jalani hidup, selesai. Tinggal mendekatkan diri sama Allah. Tinggal menjaga iman kita ini bagaimana. Semuanya akan sampai dengan sempurna. Tidak akan ada yang lepas di dunia ini. Sempurna semuanya. Yang dituliskan oleh Allah akan balik semuanya. Ada yang diuji di sini, tidak bisa semuanya. Yang sabar dapat pahala, yang tidak sabar tidak dapat pahala, dapat dosa. Inilah jalan hidup kita menuju Allah. Inilah jalan hidup orang yang benar, sudah menuju Allah. Kalau belum menuju Allah, masih dia pikirkan bagaimana punya harta, aku meninggal, harta aku bisa wariskan, nanti wariskan lagi, nanti. Ya Allah, mikirin warisan aja hidup ini. Yang kita wariskan ini Allah, iman kita. Iman kita wariskan kepada anak istri kita. Iman ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah, yang warisan yang paling besar yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat segala kegelapan, segala bisikan yang masuk di pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Arti tawakal, wallahu a'lam bishawab. La hawla wa la quwwata illa billah.